Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber DM channel setia dimanapun kalian berada. Kami selalu mengupload konten yang berfaedah. Insya Allah subscribe-nya terus bertambah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang yaitu cara kerja cuk otomatis di sini ya. Ini karburator punya Vario 110 ya, punya Beat itu sama ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin penting untuk karbu ini yang akan kita bahas ya. Namun di sini saya akan mencobanya akan menjadikan beberapa step ya. Nah, untuk video ini kita akan lebih fokus di bagian area cuk otomatis di sini. Nah, bagaimana untuk cara kerjanya, lalu alirannya dari mana saja ya. Kita akan membahasnya sampai tuntas ya. Dan juga bagaimana efeknya jikalau cuk otomatis ini mengalami abnormal ya, atau mengalami kerusakan. Nah, jadi oke di sini ya. Cara kerja cuk otomatis atau cuk ya. Sebelum otomatis pasti didesain cuk manual ya. Sebelum otomatis pasti akan ada desain atau ilmu sebelumnya yang belum dijadikan otomatis, atau bahasa singkatnya itu adalah cuk manual. Cuk manual yang kita ketahui itu adalah yang penggeraknya menggunakan tangan itu ya. Adapun karbu vakum seperti ini, seperti contohnya punya Emio, namun dia masih menggunakan cuk manual, yaitu dengan menggunakan menarik handle yang ada di setir itu ya. Nah, jadi di situ. Nah, garis besarnya cuk otomatis itu adalah sebagai memperkaya campuran bahan bakar pada saat posisi mesin dingin, sehingga posisi mesin itu mudah dihidupkan yang pertama. Kemudian yang kedua, suhu yang diminta pada saat mesin dingin itu akan lebih cepat naik ya, itu akan otomatis. Jadi poin yang pertama adalah untuk mempermudah penghidupan posisi mesin pada saat kondisi dingin ya. Kemudian poin yang kedua, untuk mempersingkat atau untuk mempercepat suhu mesin pada kondisi normal atau kondisi yang sebenarnya ya. Nah, jadi di situ. Nah, kita lanjut untuk membahas cuk otomatis di sini. Nah, kontrol kendali daripada cuk otomatis di sini itu dikendalikan oleh elektrik ya. Nah, seperti ini akan ada kabelnya. Maka otomatis tidak jauh dari elektrik ya. Kita akan langsung bongkar ya. Ini ada bautnya dua. Ini kebetulan sudah saya bongkar dan juga saya bersihkan ya. Ini sengaja buat edukasi. Kita bongkar, kita buka. Nah, seperti ini penampakannya. Wes ya. Di sini juga ada klem tadi bautnya, sudah saya buka. Nah, bentuknya seperti ini ya. Wes. Di sini nanti akan kita bahas di belakangan ya. Nanti akan kita bahas di belakangan. Jadi fungsinya body ini apa, kemudian kok ada jarumnya ini ya. Nah, wis di situ nanti kita akan bahas terakhir. Kita singkirkan dulu. Nah, kemudian di sini ini body daripada cuk otomatisnya ya, atau desainnya seperti ini bentuknya. Nah, itu bagian dalamnya. Ini ada semacam ring ya, atau seal. Nah, seal karet ini harus posisinya harus presisi ya. Jadi tidak boleh ada kebocoran. Nah,
Biar lebih mudah dipahami, dari mana masuknya udaranya ya. Yang namanya cuk itu memasukkan udara, kemudian nantinya akan memperkaya lagi campurannya ya, campuran bahan bakarnya. Jadi masuknya itu kita langsung saja ya. Masuknya itu udara itu sebenarnya itu dari sini ya, bukan dari sini. Ya, ini adalah harus tertutup, nggak boleh ada udara yang masuk dari sini ya. Dari atas nggak boleh ada. Makanya di sini kan didesain ada silnya ini ya. Nah ini ada o-ringnya. Nah itu tujuannya udara tidak boleh masuk dari sini. Sebenarnya udara itu masuknya itu dari sini ya mas ya. Nah lubang venturi depan, lubang venturi belakang yang bagian atas atau yang besar ini. Yes. Sekarang kita buka ya. Nih ya, kita sogrok pakai carbo cleaner. Stiknya carbo cleaner ya. Nah ini lubang masuk ke dalam sana ya. Lah itu ya, kelihatan ya. Nah biar lebih jelasnya kita simulasikan pasang o-ringnya di sini. Nah di sini ya. Wis sudah paham ya di sini. Udara masuk dari sini, set, dari lubang sini yang atas, seret ya, tembus ke, nah itu kelihatan, tembus ke sini. Lalu kemudian mengisi ruangan sini. Nah ini saya jelaskan lagi ya. Kita biar lebih mudah untuk memahaminya, saya ulangi, kita itu fokus di pada area dalam seal ya, atau dalam o-ring. Dalam seal ini di bagian sini ini fokus. Kalau di luarnya kita jangan apa namanya, jangan fokus ya, abaikan saja. Seperti ini kan nggak terlindungi seal ya, nggak terlindungi seal. Ini diabaikan, kita fokus yang ada di dalamnya. Oke saya ulangi, udara masuk dari lubang yang atas, red, tembus ke dalam sana ya. Setelah masuk mengisi ruangan yang ada di dalam ring ya, di dalam seal ini. Nah di sini udara kan sudah di sini, sudah terpenuhi di sini ya. Lalu kemudian dia akan masuk melalui lubang di sini. Karena ini kan berhubungan ya, bentuknya sama dengan yang ini. Nah, jadi dia masuk di sini. Bentar, ini taruh dulu ya. Masuk di sini. Coba perhatikan. Ini lubang atas ya. Nah, itu ya. Kelihatan ya? Itu lubang atas. Kemudian pada saat kondisi dingin sebenarnya cuk ini sudah membuka ya. Pada saat kondisi dingin sebenarnya cuk ini sudah membuka. Dia masuk ke sini. Tes ya. Tes. Dia akan tembus menuju ke sana ya. Menuju ke sana. Kedua lubang ini adalah tembusan atau keluaran ya. Maksudnya itu keluaran ke sini, keluar, yang di sini kan masuk ke sana. Yang di sini keluar. Keluar semuanya. Keluar. Nah, dia akan mengisi area sini. Nah, ini lubang masuk, ini lubang keluar. Nah, ini lubang masuk tadi, kemudian keluarannya akan di sini. Nah, ini lubangnya ke sini. Kedua lubang ini. Nah, kedua lubang ini dia akan tembus ke sana, Mas ya. Nah, tembus kemana? Coba kita lihat. Nah, ini ada jalurnya ke sini. Dia akan tembus ke sini. Ini untuk bagian udaranya masuk. Lah, kemudian untuk bahan bakarnya di mana? Nah, bahan bakarnya itu diambil di sini ya. Diambil di lubang yang bawah sini.
ini masih berupa udara, di bagian area sini masih berupa udara, kemudian dia tembusnya ke sini ya. Tembusnya di sini. Oke. Kemudian setelah di sini ini kan kerendam bensin Mas ya. Kerendam bensin di sini di tampungan, dia akan kesedot daripada kevakuman piston yang menyedot ya. Nah, itu di dalam sana bisa dilihat. Itu ada lubang berapa itu ya? Coba dicek. Ada lubang 3 itu. Tak kelihatan mungkin di kamera itu ya. Nah, itu ada lubang 3. Itu lubang 3 tembusan yang dari sini. Jadi bahan bakar itu dari yang ini bukan pilot jet ya. Ini adalah bypass cuknya tadi masuk dari ke belakangnya koin. Nah, ini posisinya bukan begini. Nah, bukan di depannya sini ya. Kalau saya itu di sini belakang menurut saya. Nah, itu tembusannya berada di belakangnya koin. Nah, ini kan nanti disetel. Nah, ini kan diputar, koinnya itu dibuka sedikit. Nah, seperti itu. Maka yang keluar masuk ke sini, keluar masuk ya. Yang masuk ke dalam ruang input atau ruang intake di sini itu sudah berupa campuran bahan bakar ya. Nah, jadi di sini ini udaranya dan di sini bahan bakarnya. Jadi di situ untuk cara kerjanya. Kalau lubang yang bagian bawah ini adalah kosong ya Mas ya. Maksudnya itu dia tidak ada hubungannya dengan cuk otomatisnya, melainkan dia hanya berhubungan dengan main jet. Kita coba tembuskan ya. Nah, di sini tembus. Kemudian di sini ada lubang kuningan ini. Dia akan, nah ini jalurnya. Dia akan masuk ke area main jet. Nah, sebagaimana fungsinya saya katakan tadi, kalau cuk otomatis ini pada saat kondisi dingin dia sebenarnya sudah membuka ya. Nah, kita coba lihatnya di sini. Kuncinya kan ada di sini ya. Ada di apa namanya ya? Di elemen. Sekarang kita coba pasang di sini. Nah, sekarang kita bisa gambarkan daripada kerja ini yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan bisa menggambarkan. Kalau sampean pegang sambil diamati pelan-pelan pasti kalian akan paham. Nah, ini kan tadi masuk ya. Nah, di sini posisinya tertutup. Sulit ya, kalau nggak pegang sendiri itu sulit. Nah, saya ulangi, masuk dari sini, tes ya. Kemudian ini tertutup body ya. Body daripada skep ini. Sudah, wangkit di situ saja ya. Kalau posisi motor itu posisinya sudah posisi menutup. Dia akan tertutup di sini. Nah, ya, dia akan tertutup di sini. Yang nutup itu adalah yang bagian body skepnya ya, bagian skepnya. Kalau pada saat kondisi dingin, nah ini sebenarnya sudah membuka. Ini sampean kalau mau kalau mau isi bensin di sini, pasti dia akan tembus ke sini dan juga ke sini. Oke, sekarang kita coba semprot saja ya pakai carbo cleaner. Nah, ini posisinya tertutup ya. Kita coba lihat. Lah, itu ya. Nah, itu. Dia akan keluar dari ke sini dan juga ke sini. Coba perhatikan. Nah, itu ya, kelihatan ya. Yang ini tadi saya tutup, dia akan keluar di sini dan di sini. Nah, kalau sudah kondisinya itu panas, nah saya katakan kondisinya panas, kita coba ketahui untuk cara kerjanya di sini. Kita uji ya.
kita singkirkan. Ini saya anggap selesai ya, saya anggap selesai. Nah, nanti kita akan mengujinya di sini. Kalau posisinya itu sebenarnya normal atau tidak ya, kita akan mengujinya. Apakah ada kebocoran atau bagaimana ya. Sekarang kita akan mengujinya ini otomatisnya ini normal atau tidak ya. Seperti yang saya katakan, di sini dikendalikan oleh elektrikal. Bagaimana, yaitu yang meliputi, kalau melihat kabelnya ini, kalau hitam ini kalau di Honda itu positif ya, kalau identik dengan hijau itu adalah negatif ya. Nah, kita akan langsung mengasihkan tegangan ya. Nah, ini kebetulan ada aki, kita kasih tegangan yang hitam positif. Nah, kebetulan di sini kita akan mengujinya dengan menggunakan waktu juga ya. Nah, di sini terus copot bentar. Ya, wis saya tak penak nih. Oke, ini langsung saya kasih bentar, takutnya ini nanti kalau di nggak nyambung gitu loh ya. Nah, berapa menit dia bekerja untuk menutup ya. Yes, mulai. Oke, coba perhatikan di sini ya. Oke, sebelumnya ini tadi lupa ya, suhu lingkungan di sini ya sekitar berapa ya, 24 ya suhu lingkungan. Di sini kalau ikut suhu lingkungan dia akan lebih di situ ya suhunya. Ini nanti akan berubah di bagian yang putih-putih ini, dia akan berubah lebih hangat. Nah, coba perhatikan di situ ya, tonjolannya yang nah ini yang saya sentari itu dia akan sedikit demi sedikit dia akan lebih maju. Nah ya, suhunya sudah lebih tinggi. Coba perhatikan, dia akan lebih maju lagi, lebih maju lagi. Nah, sudah 1 menit. Kita coba cek lagi. Ya, 32 derajat. 34, suhunya naik. Nah, itu. Nah, ya. Ya, 35. Untuk suhu di sini sekitar di 35. Mungkin kalau di dalamnya bisa lebih panas ya, karena ini hanya bodinya saja. Nah, oke. Mungkin ini sudah mentok ya segini ya. Menurut saya ini adalah waktu yang ideal tadi di sekitar berapa ya? Hampir 1 menitan. Di 1 menit, katakan 1 menit sampai 2 menit lah. Ya. 1 menit sampai 2 menit itu kerjanya ini. Makanya motor Beat itu kalau pada saat starter awal dia RPM-nya tinggi ya. RPM-nya dia tinggi. Secara perlahan dia kalau sudah ininya sudah menutup, dia akan mencoba pelan sendiri, RPM-nya pelan sendiri sampai pada saat kondisi idle ya. Idle yang normal yaitu 1500 sampai 1600 RPM. Nah,
Jadi di situ. Nah sekarang ini tetap ya, ini tetap mancap di sini, posisinya tetap mancap dengan tegangan. Sekarang kita coba tancapkan di sini. Nah ya, kita coba bagaimana ya cara ngeceknya ya. Namanya udara dengan ginian ini beda ya, tapi kita coba saja nggak apa-apa. Oke ya, oke dia tidak tembus ya, tadi ini ada lelehan saja ya. Oke, dia sebenarnya tidak tembus ya, tidak tembus ke lubang 2 ini, yaitu yang dalam artian bahwasanya selenoidnya ini itu benar-benar menutup sempurna ya. Karena oke, aduh bledrek ya mas. Ya tadi kan kalau disemprot sini moncrot ya mas ya, nah itu nggak moncrot di sini, di kedua ini nggak moncrot, berarti menandakan bahwasanya alhamdulillah, bahwasanya si cuk otomatis ini benar-benar masih normal ya kondisinya. Oke oke ya, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DM Channel. Terima kasih.